Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga selalu sehat, selamat, dan bahagia. Nama saya Sumi, saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Batang. MPD yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, guru SMA Negeri 1 Gresik, staf PU beserta karyawan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, tak henti-hentinya marilah kita mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan kasih-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul di sini untuk mengikuti acara Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4 Rabu 28 Desember tahun 2022. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kepala SMA Negeri 1 Gresik. 3. Penyampaian materi. 4. Tanya jawab. 5. Kesimpulan. Dan 6. Penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara bisa kita lalui dengan lancar hingga akhir nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara yang berikutnya yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 1 Gresik yang terhormat Bapak Wahid Muharram, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu calon penggerak Sumi dan Pak Ali yang kami hormati, kemudian juga Bapak Ibu karyawan SMA Negeri 1 Gresik yang kami hormati. Monggo bareng-bareng kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan banyak nikmat-Nya pada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat melaksanakan agenda kita atau rencana kita, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif di SMA Negeri 1 Gresik, yang merupakan rangkaian program dari guru penggerak angkatan 7 yang kebetulan di tempat kita ada 3 orang, tetapi yang melakukan diseminasi hari ini ada 2, yaitu Ibu Sumi MPD dan Bapak Ali Toiful SPG MM. Ya. Selanjutnya salawat serta salam kita sanjungkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat yang mendapat syafaat pada di akhir amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senang rasanya kita bisa bertemu pada suasana yang baik, sehat, penuh kekeluargaan. Ya. Guru penggerak ini merupakan ujung tombak dari sebuah perubahan paradigma pendidikan. Adanya dinamisasi pendidikan yang berlangsung di Indonesia, ya, juga termasuk di SMA Negeri 1 Gresik ini, nanti akan dimotori oleh para guru penggerak, sehingga pemerintah begitu getolnya ya
memprogramkan guru penggerak dari tahap ke tahap dan terakhir sampai tahap ke berapa? 8 gitu ya. Terakhir itu sampai tahap 8. Dan guru kita ada 3 orang yang masuk dari tahap 7 ya. Pak Ali Taifur, Bu Sumi, dan Pak Agus. Dan mereka setiap hari melakukan proses yang tidak ringan. Artinya perjuangannya begitu berat gitu ya. Jadi perjuangannya itu tidak mudah untuk menjadi guru penggerak. Harapan kita nanti beliau-beliau ini setelah lulus dari guru penggerak menjadi motor perubahan paradigma pendidikan di SMA Negeri 1 Gringsing dan sekitarnya. Gitu ya Bu Sumi dan Pak Ali ya. Nanti Bapak dan Ibu berdua akan jadi motor perubahan. Berubah. Apa yang berubah? Tentu berubah menjadi lebih baik. Ada budaya positif yang dikembangkan, berkembang atau berubah menjadi lebih baik dalam hal teknik pembelajarannya. Ya, pasti harus berubah. Yang dulunya seperti ini berubah jadi seperti ini. Jadi ada yang berubah. Itu nanti diimbaskan pada Bapak Ibu. Apalagi yang berubah, attitude-nya. Ya, jadi seorang guru penggerak menjadi motor penggerak berubah, dia jadi teladan. Tidak hanya dia menguasai materi pembelajaran, tapi attitude-nya, sikapnya juga ada berubah. Lebih familiar, lebih bisa diterima, lebih memaknai jiwa pendidik dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi perubahan-perubahan itu nanti akan dialami oleh Bapak Ibu calon guru penggerak sehingga nanti menjadi pelopor ya di Gringsing dan di sekitarnya. Imbasnya SMA Negeri 1 Gringsing ini akan mendapatkan manfaat dengan adanya guru-guru penggerak yang makin banyak di tempat kita ya. Nanti angkatan berikutnya sudah ada ya Pak Firdaus ini muga-muga lancar sampai akhir ya, dan meneruskan perjuangan Bu Sumi, Pak Ali dan Pak Agus. Jadi nanti tolong Bu Sumi, Pak Ali ojo eman-eman mewariskan ilmunya pada junior jenengan supaya mereka tidak kaget ya. Jangan kaget terlalu komes awal. Wes ngerti kan ngerti lah, tapi beliau biar ojo kaget, aja sudah tahu nanti begini Pak, nanti begini. Tekniknya begini biar tidak terlalu biar kualitasnya juga lebih bagus begitu. Jadi ya apa-apa okay. Seperti itu ujung-ujungnya nanti ya, sekolah kita akan menuai prestasi, baik prestasi siswa, prestasi guru atau prestasi sekolah, sehingga siswa akan mendapatkan nilai positif dari adanya Bapak Ibu guru penggerak di SMA Negeri 1 Gringsing. Ya, Gringsing meskipun berada di daerah pinggiran atau sekolah marginal, tetapi kita patut berbangga karena yang diterima sebagai guru penggerak lebih banyak daripada sekolah lain yang ada di daerah kota. Gitu ya, yang lebih pusat kota Batangnya itu ternyata tidak lebih banyak dari tempat kita. Jadi kita patut berbangga ya, di balik tersembunyinya tempat kita, ternyata prestasi gurunya juga sudah lebih dari yang lain. Artinya secara kualitas guru-guru kita itu tidak lebih terbelakang dari mereka tidak. Ya, itu hanya masalah waktu saja. Dan saya optimis kalau ini bisa berjalan dengan baik, lancar sesuai dengan rencana, insya Allah sekolah ini akan menjadi sekolah yang unggulan di masa depan, favorit di masa depan, bukan hal yang tidak mungkin, dan insya Allah itu bisa asalkan kita bareng-bareng bersemangat mewujudkannya. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya mengapresiasi Ibu Sumi, Pak Ali, semoga ini lancar semuanya Pak ya, lancar semuanya, berjalan dengan baik, memberikan hasil positif dan panjenengan menjadi lulusan terbaik ya untuk guru penggerak, dan nanti ilmunya wariskan semua pada juniornya. Jangan eman-eman, tidak masalah. Mewariskan ilmu itu tidak ada yang berkurang, malah akan bertambah.
mewariskan uang berkurang, tapi mewariskan ilmu insya Allah tidak. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diseminasi modul 1.4 budaya positif di SMA Negeri 1 Gringsing, guru calon guru penggerak angkatan 7, saya nyatakan dibuka. Baik, terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, sikap yang kurang sopan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Wali Muharram. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, untuk acara berikutnya yaitu acara inti penyampaian materi diseminasi budaya positif. Untuk yang pertama, narasumber pertama yaitu Bapak Ali Thoifir SPD MM. Nanti beliau akan menyampaikan beberapa materi di antara lain yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang terhormat Bapak Ali Thoifir, dipersilahkan. Waktu 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gringsing, Bapak Wahid Muharram SPD, yang kami hormati Ibu Bapak Guru SMA Negeri 1 Gringsing. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik hidayah dan inayahnya kita sekalian bisa berkumpul bersama di ruang yang berbahagia ini dalam rangka diseminasi budaya positif modul 1.4 di SMA Negeri 1 Gringsing dalam keadaan sehat walafiat. Begitu nggih Bapak Ibu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ibu Bapak Guru yang saya hormati, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kalau saya bilang SMA Negeri 1 Gringsing, Bapak Ibu bisa menjawab dengan cara begini: ramah, aman, nyaman, buat belajar. Gitu ya? Kalau saya bilang 1, Bapak Ibu bisa bilang yes, gitu ya. Kalau saya bilang 2, Bapak Ibu bilang oke. Sambil tepuk tangan tapi ya. 1 yes, 2 oke, 3 semangat, 4 menyenangkan, gitu ya. Kalau saya bilang 3-1 berarti semangat yes, gitu ya. Kalau saya bilang 2-4 berarti oke, menyenangkan. Baik Bapak Ibu bisa dimulai ya. SMA Negeri 1 Gringsing, ramah, aman, nyaman, buat belajar. 1 yes, 2 oke, 3 semangat, 4 menyenangkan. 1-3 yes semangat, 1-4 yes menyenangkan, 3-2 semangat. Oke, tepuk tangan untuk semuanya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi materi kita ada 6 ini. Kita berbagi tugas dengan Ibu Sumi. Ada 3 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Mohon maaf Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, kita hanya diberi kesempatan 30 menit, maka akan saya pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu, yang pertama tentang disiplin positif. Coba sekarang Bapak Ibu bayangkan atau Bapak Ibu lakukan ya.
silakan Bapak Ibu pegang tangan Bapak Ibu yang sebelah kanan, coba. Bayangkan Bapak Ibu menggenggam satu butir mutiara emas di genggaman Bapak Ibu. Silakan digenggam erat-erat Bapak Ibu. Baik, setelah Bapak Ibu menggenggam, sebelah kanan atau kiri Bapak Ibu seakan-akan membujuk Anda, membujuk Bapak Ibu untuk membuka genggaman itu. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Bapak Ibu mau membuka atau menutup? Atau tetap menggenggam? Ada yang menjawab menggenggam, ada yang mau membuka. Mungkin teman Bapak Ibu sebelahnya, Pak Taufik, tolong dibuka Pak, nanti tak kasih 100.000 gitu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau? Ya, baik. Itu Bapak Ibu ya. Baik. Jadi apapun nanti ketika Bapak Ibu menggenggam, ya, ada teman Bapak Ibu yang sebelahnya menginginkan Anda membuka atau menutup, itu kira-kira yang berperan memberikan kontrol itu siapa Bapak Ibu? Yang memberikan keputusan bahwa Anda membuka atau tetap menutup tangan Bapak Ibu siapa Bapak Ibu? Ya, tentunya yang berperan memberikan keputusan untuk tetap menggenggam atau membuka tangan Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Setuju ya Bapak Ibu? Iya. Demikian juga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berada di dalam kelas, ada anak-anak kita yang begitu memperhatikan, tetapi ada anak-anak kita yang sedikit usil. Anak-anak yang memperhatikan itu sebenarnya atas kontrol Bapak Ibu atau karena anak-anak itu sendiri yang memperhatikan Bapak Ibu? Biasa. Siapa yang kontrol guru? Ada lagi Bapak Ibu? Dua-duanya. Ya, saling mengontrol gitu. Baik Bapak Ibu, ternyata menurut pakar ya. Coba ini Bapak Ibu, coba silakan Bapak Ibu, ini ada jawab setuju atau tidak setuju. Guru dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Kira-kira setuju tidak Bapak Ibu? Tidak. Ada yang jawab tidak, ada yang menjawab setuju. Tidak setuju supaya disiplin, paling tidak, gitu ya. Yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat untuk murid. Setuju. Kemudian yang ketiga, kritik kepada murid dapat menguatkan karakter. Tidak. Misalkan kamu sih ketika belajar ngomong terus gitu ya. Bullying itu Pak. Ya. Itu tidak apa-apa. Tidak. Tidak ada yang setuju. Kemudian yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak. Kita sebagai guru diharapkan siswa tentunya kita lebih dewasa. Apakah kita berat untuk memaksa anak-anak kita untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Baik, setuju atau tidak, mari kita lihat ya. Jadi seorang menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya ini bahwa sebenarnya ada 4 miskonsepsi Bapak Ibu yang sebenarnya itu menurut kita setuju terkadang, tapi sebenarnya ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol yang perlu kita perhatikan untuk kita sebagai pendidik Bapak Ibu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid ya. Pada dasarnya kita nggak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu Bapak Ibu. Jadi kalau murid itu melakukan sesuatu ya, itu sesungguhnya bukan atas kontrol kita, tetapi murid itu memberikan kesempatan atau memberikan kepada kita untuk mengontrolnya. Jadi bukan kita yang mengontrol, tapi karena murid kita yang memberikan kesempatan. Ya. Ini yang pertama Bapak Ibu, ternyata kita nggak bisa kontrol murid. Ya. Kalau murid melakukan sesuatu itu karena murid yang memberikan kesempatan membuka kita untuk mengontrolnya. Yang kedua Bapak Ibu, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat.
Penguatan positif atau bujukan ini adalah bentuk-bentuk kontrol segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu iya Bapak Ibu. Dalam jangka waktu sekarang bisa anak langsung berubah. Tetapi dalam jangka waktu lama anak akan kembali lagi ke sifat asal. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Selama ini kita terkadang mengumpat kepada anak didik kita, kamu belajar kok sambil tidur terus, atau pas pelajaran malah ke kantin, kadang kita marahi, kemudian kita membuat anak itu merasa bersalah, gitu ya. Ternyata kita nggak bisa mengontrol melalui itu. Iya memang dalam jangka waktu dekat, tapi dalam jangka panjang nggak bisa ternyata Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat ini pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini Bapak Ibu, ternyata kalau kita memposisikan diri merasa bahwa kita lebih dewasa dibandingkan dengan anak didik kita, sehingga kita bisa memaksa anak untuk mengontrol anak kita, ternyata ini hanya untuk jangka pendek. Jangka panjangnya nggak bagus, bahkan akan menyebabkan permusuhan di antara kita. Itu Bapak Ibu yang mengenai paradigma perubahan. Coba ini Bapak Ibu silakan. Ini ada dua harapannya, ada berubah dari stimulus respon ke teori kontrol, sebagaimana disampaikan tadi pada teori kontrol. Coba ini, kalau stimulus respon dalam hati kita ini realitas atau kebutuhan kita sama, ya. Tapi kalau kita menerapkan teori kontrol itu, ya kita menyadari bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan kita sebagai murid, kebutuhan kita sebagai guru tentunya beda kebutuhannya sebagai murid. Bahkan murid yang satu dengan yang lainnya juga kebutuhannya beda. Saya dengan Pak Marno, Pak Kaliamdan, Pak Taufik, Bu Suci memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang kedua, kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Kalau stimulus respon, tetapi pada teori kontrol ini diharapkan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Saya kira ini Bapak Ibu beberapa perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol yang kita harapkan. Sebenarnya masih banyak lagi beberapa contoh-contoh, tapi karena keterbatasan waktu hanya itu yang dapat saya tampilkan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Ini merupakan pokok dari budaya positif. Coba Bapak Ibu, kenapa perlunya budaya positif di sekolah? Tujuannya apa Bu? Kenapa kita harus menciptakan budaya positif di sekolah? Tujuannya apa? Agar suasananya menjadi baik Pak. Agar suasananya menjadi baik, Kondusif. agar Nyaman, nyaman, menyenangkan, ya. menyenangkan. Menjadi kebiasaan. Jadi intinya adalah kita membuat sebuah lingkungan yang positif Bapak Ibu. Lingkungan positif yang bagaimana? Karena dengan lingkungan yang positif kita bisa melakukan aktivitas atau kegiatan itu dengan apa? Dengan aman, nyaman dan menyenangkan. Gitu. Baik, ketika mendengar kata disiplin Bapak Ibu, tentu yang ternyata dalam pikiran kita adalah apa? Tertib, peraturan, gitu ya. Ya pokoknya kalau kita ingat disiplin pasti berhubungan dengan siap gerak gitu ya, dan sebagainya, dengan peraturan-peraturan gitu ya. Baik, bahwa
kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib tadi ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman ya, padahal itu sungguh berbeda Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman. Bahkan justru hukuman ini adalah alternatif terlain, alternatif terakhir ya, bila perlu tidak digunakan sama sekali. Baik, kita ingat kembali dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa beliau menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Baik, kata kuncinya apa itu Bapak Ibu? Merdeka. Ada self disiplin, disiplin diri. Ada disiplin diri, ada merdeka. Jadi kata kuncinya adalah pada disiplin diri. Bahwa sesungguhnya disiplin positif itu adalah disiplin diri, bukan dibentuk karena peraturan. Ya, kalau kita tidak bisa memang perlu peraturan, ada yang mendisiplinkan, tetapi itu yang perlu kita garis bawahi harus dalam suasana yang merdeka. Gitu. Baik, ini menurut Diana Gosen gitu ya. Tidak saya baca semua, bahwa intinya disiplin diri ini mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri ya, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Terus sebagai pendidik, maaf Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang bagaimana Bapak Ibu? Dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi dari dalam kita sebagai guru bagaimana mendisiplinkan diri kita, mendisiplinkan murid atas dasar motivasi dari dalam diri kita atau dalam diri murid, bukan dari motivasi ekstrinsik. Ini tujuannya tadi sudah disampaikan ya, bahwa adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, tadi disinggung nilai-nilai mulia Bapak Ibu. Jadi terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Ya. Kemudian menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Diana Gosen juga mengatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan motivasi intrinsiknya akan terbangun. Itu nilai-nilai kebajikan. Baik, nilai-nilai kebajikan itu apa saja Bapak Ibu? Coba Pak Taufik minta tolong, apa nilai-nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan apa? Gotong royong, jujur, tanggung jawab, disiplin, empati dan yang lain. Dan salah satu tujuan pendidikan nasional kita adalah apa? Tujuan nasional kita adalah di sana kita mencapai tujuan nasional dengan membentuk karakter anak yang bagaimana Bapak Ibu? Yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Ada Bapak Ibu ya, untuk memudahkan kita bisa buat nyanyi Bapak Ibu. Waktunya cukup enggak ya Pak? Ya. Cukup. Ini ya.
Saya ingin menjadi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa Bapak ya, kan ya? Yuk kita nyanyikan sama-sama. Yuk 1, 2, 3. Saya ingin menjadi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, salah satunya itu Bapak Ibu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ada tadi dari profil pelajar Pancasila ada 6. Kemudian masih banyak nilai-nilai kebajikan lagi. Itu menurut Ibu Primary Yes Program. Sikap murid ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias dan sebagainya. Kemudian ada the 7 essential virtues. Di sini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini contoh-contoh beberapa nilai kebajikan universal yang nanti kita kita harapkan murid kita bisa melekat pada diri murid kita. Ini contoh-contoh lain juga, ada peduli, rajin, integritas dan sebagainya. Itu contoh-contoh nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke teori motivasi. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menghadiri kegiatan ini, kira-kira apa alasan Bapak Ibu? Coba Bu Intan, alasannya apa Bu menghadiri kegiatan ini? Karena saya merasa bahwa saya masih butuh bimbingan, kemudian masih butuh belajar, apalagi yang menyampaikan materi adalah calon guru penggerak dari sekolah kita. Baik, terima kasih Bu Intan yang sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi intinya Bu Intan membutuhkan gitu Bu ya, masih membutuhkan beberapa pengetahuan atau sumber belajar dalam rangka meningkatkan keprofesiannya sebagai guru. Mungkin yang lain Bu Intan? Karena saya juga termasuk bagian dari SMA Negeri 1 Geringsing, berarti mari kita bareng-bareng untuk membangun disiplin dan lain sebagainya, pokoknya untuk kemajuan kita bersama. Jadi harus mendukung Pak Ali dan yang lainnya. Iya benar Bu ya. Iya. Bukan karena Pak Wahid ya. Bukan karena kepala sekolah ya. Bukan. Atau mungkin karena aku kecewa dengan Bu Sri dengan Pak Ali ya. Bisa juga begitu kan? Iya. Baik Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan sebuah kegiatan ya, melakukan atau tidak, itu sebenarnya ada 3 alasan Bapak Ibu. Ya, ada contoh saja lah. Ketika Bapak Ibu datang tepat waktu mengajar di kelas gitu ya. Kira-kira alasannya apa Bapak Ibu? Ada yang karena aku tak datang tepat waktu biar nanti dapat penghargaan, biar jadi guru teladan. Ada yang seperti itu kan? Ada juga saya tak datang tepat waktu. Biar apa? Biar tidak ditegur kepala sekolah. Ada yang seperti itu, gitu ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga saya datang tepat waktu supaya saya bisa menjadi contoh bagi anak didik saya dan untuk menghargai diri saya sebagai guru. Ada yang seperti itu. Maka dari teori kontrol itu, teori motivasi ada 3 Bapak Ibu nanti. Supaya ini sebagai seorang guru Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda. Benar atau salah? Setuju atau tidak? Saya ulangi, sebagai seorang guru Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda. Benar. Tidak. Kemudian yang kedua, sebagai seorang guru Anda selalu hadir mengikuti apel pagi supaya mendapatkan pujian dari atasan Anda. Tidak. Sebagai seorang guru, Anda selalu hadir mengajar di tepat waktu karena ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Karena tidak ada penghargaan. Setuju. Siapa yang 2 tidak setuju, yang 1 setuju? Itu ya, yang terakhir ya. Baik, ini motivasi. Teori motivasi ternyata ada 3 Bapak Ibu yang disampaikan oleh Diani Gosen. Yang pertama,
motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi yang pertama, jadi saya contohkan ketika seseorang hadir di kelas tepat waktu, mengajar tepat waktu, karena motivasinya adalah takut kena hukuman. Ini motivasi yang pertama. Ini motivasi yang paling rendah ini, Bapak Ibu. Yang paling rendah. Kemudian meningkat sedikit motivasi yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika kita datang tepat waktu di kelas, harapannya tadi supaya jadi guru teladan atau supaya dapat penghargaan dari kepala sekolah. Ini motivasi yang kedua. Ini naik sedikit di atasnya tadi. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika kita mengajar di kelas, ya tadi karena kita menghargai diri kita sebagai guru dan kita ingin menjadi contoh yang baik buat anak didik kita. Ini ada 3 teori motivasi, Bapak Ibu. Sudah saya sampaikan. Kemudian hukuman dan penghargaan. Waktu masih berapa menit di sini? 5 menit. 5 menit. Baik, satu masalah, satu kasus ya. Ini IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat pelaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang gagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Baik, kira-kira apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno tadi? Tidak. Kenapa Bapak Ibu tidak setuju? Iya. Dia mempermalukan murid di depan kelas gitu ya. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Sekarang apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Apa Bapak Ibu? Guru bahasa. Kalau Hukuman, punishment. Coba ini kalau ini tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ya, saya tidak akan terlambat lagi, ya. Jadi siswa diminta menulis kalimat itu 100 kali di buku, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau yang kedua lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat jadi di sekolah, hukuman. Kalau yang itu menggantikan kertas tugas temuan yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Bisa membedakan ya Bapak Ibu? Ya, apa namanya? Hukuman dan konsekuensi. Tapi Bapak Ibu, ternyata hukuman dan konsekuensi itu dalam jangka panjang tidak menjadikan siswa menyadari dengan diri sendiri ya, tapi ada cara yang lebih ideal yang itu akan membangkitkan siswa dari motivasi dirinya, yaitu dengan cara restitusi. Namanya restitusi. Nanti bagaimana praktek restitusinya akan dibahas tuntas oleh Bu Sumi melalui ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Baik, satu lagi Bu Sumi ya, insya Allah 5 menit selesai. Ibu Anis guru kelas 2 SD ini mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu. Akhirnya Bu Anis berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Artinya Ibu Anis memberikan hadiah ya kepada murid-muridnya supaya tertib, Bapak Ibu. Tapi suatu ketika
pas Bu Anas tidak masuk, tentunya ada guru yang menggantikan. Yang menggantikan adalah Pak Heru. Ternyata Pak Heru tidak berhasil menertibkan siswa karena siswa minta itu tadi stiker bintang supaya anak tertib. Menurut Bapak itu bagaimana ini? Boleh nggak kita memberikan penghargaan kepada murid supaya anak itu motivasinya? Boleh saja Bapak Ibu, tapi itu hanya untuk jangka pendek seketika itu. Kalau penghargaan itu dihilangkan, maka karakter anak tidak kelihatan semula gitu ya, tidak kembali ke tadi ya, ke nilai-nilai positif tadi. Baik Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu bahwa penghargaan dapat memotivasi anak, sekarang kita lihat dari Alfikon, ini wawancara LCD, beliau mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi bukan karena tadi. Baik, ini ada beberapa pernyataan dari Alfikon tentang pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh pendek dan jangka panjang. Penghargaan ini efektif jika diinginkan seseorang melakukan dalam jangka pendek, tapi kalau untuk jangka panjang nggak bagus. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif, Bapak Ibu. Suatu penghargaan ini suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Jadi hanya jika dalam melakukan hal ini, maka dia melakukan. Tapi kalau nggak dapat penghargaan, nggak mau melakukan. Kemudian penghargaan ini merusak hubungan, Bapak Ibu. Jadi anak yang dapat penghargaan dengan yang tidak, ini akan terjadi hubungan yang tidak baik, ada persaingan, bahkan bisa bermusuhan. Kemudian selanjutnya penghargaan ini mengurangi kecepatan, penghargaan juga menurunkan kualitas, penghargaan juga mematikan kreativitas, dan penghargaan ini bisa menghukum. Itu Bapak Ibu. Baik, yang terakhir tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, jadi salah satu restitusi itu adalah kita mengembalikan anak mempercayai sesuai dengan keyakinan kelas, ya. Apa itu keyakinan kelas? Coba kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas, Bapak Ibu? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Coba Bapak Ibu kalau mengenakan helm, kan di lalu lintas ada tulisnya pengendara wajib mengenakan helm. Itu keyakinan atau peraturan? Peraturan. Itu peraturan. Kalau keyakinannya apa Bapak Ibu? Keyakinannya adalah dari diri sendiri bahwa helm itu melindungi kepala kita. Itu ya. Contoh wajib memakai masker itu peraturan, tetapi keyakinan kelas atau keyakinan memakai masker adalah apa? Supaya kita terhindar dari virus, tidak tertular dari virus. Itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, nanti selanjutnya Bapak Ibu kita budayakan untuk buat keyakinan kelas masing-masing dengan cara bagaimana keyakinan kelas itu kita bentuk dengan mengakomodir masukan-masukan dari anggota kelas dengan mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Ini Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, dan lain-lain. Itu keyakinan kelas. Jadi mohon berkenan nanti semester depan, mohon maaf Bapak Kepala Sekolah, per kelas bisa membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu menjadi rujukan anak didik kita untuk kembali kepada keyakinan yang benar sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, dari apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi, kita jadi tambah wawasan dan ilmu, ya. Bagaimana itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta niat yang keras. Mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan di kemudian hari. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, untuk narasumber yang kedua nanti akan disampaikan oleh Ibu Sumi. Adapun materi yang disampaikan oleh Ibu Sumi adalah 1. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kedua, restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian yang ketiga adalah restitusi segitiga restitusi. Yang terhormat Ibu Sumi, dipersilakan. Waktu 30 menit. Terima kasih kepada Ibu Sri Eksekutif dan teman-teman semua masih tetap bersemangat ya Bapak Ibu ya. Yang akan saya sampaikan ini sebelumnya saya kita tonton bareng ya. Ini anak kena kasus rambutnya bisa jadi kuning Bapak Ibu. Tapi kamu tahu kalau ini melanggar ya? Tahu ya? Kamu hanya pengen kayak ekspresi biar tampak keren. Kamu sudah sadar ya? Ya dari kamu melanggar, kamu merasa melanggar nggak sih? Ya, merasa ya? Ini validasi ya, jadi tidak termasuk saat validasi dicatat. Tapi sekarang kamu sudah sadar belum?
sudah menonton ini ya, beberapa ini. Nah, materi pertama saya ini tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi Bapak Ibu tadi melihat ada pelanggaran anak semir rambut kuning nih. Ini kira-kira kenapa ya kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini? Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama bertahan hidup, kedua itu penguasaan atau kekuasaan, yang ketiga itu kasih sayang dan rasa diterima, keempat itu kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Ibu, kira-kira anak tadi itu ingin memenuhi kebutuhan apa? Kesenangan ya. Jadi yang melakukan itu karena ingin bersenang-senang gitu ya. Nah, juga di situ ada cara-cara penanganan terhadap anak. Sekarang kita lihat kasus ya Bapak Ibu. Iksan ini siswa kelas 10A. Ia anak yang pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat, ia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam diri di kelas. Hari itu adalah hari technical meeting lomba debat antar SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA Karakter Mulia. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit, anak kelas 10B yang sudah didaftarkan mengikuti lomba debat tersebut, sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa menghadiri acara technical meeting lomba debat di hari itu. Kepala sekolah bertanya pada guru-guru siapa yang sebaiknya menggantikan Adit. Guru-guru sepakat merekomendasikan Iksan karena kinerjanya yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya yang luas. Iksan akhirnya menghadiri technical meeting hari itu. Setelah itu ia berlatih debat bersama anggota tim debat lainnya, Sita dan Indra, di bawah bimbingan Pak Frans, guru pelatih debat. Mereka mewakili sekolah dan tim debat SMA menjadi juara umum. Sejak saat itu, Iksan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak pemalu, dan pendiam lagi. Semua murid dan guru mengenalnya sebagai Iksan si juara kompetisi debat. Pada jam istirahat, ia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Dia juga semakin rajin berlatih debat dan mengikuti berbagai lomba debat. Dia menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Ia giat mempromosikan klub debat agar anggotanya bertambah, dan ia juga bersemangat melatih juniornya di klub debat sekolah. Kira-kira nih Bapak Ibu, kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Iksan sehingga membuatnya berubah? Dan apa peran guru dan sekolah dalam memenuhi kebutuhan dasar Iksan? Kebutuhan apa kira-kira Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima katanya. Ada lagi barangkali? Penguasaan. Jadi Iksan merasa dihargai, disayang, diperhatikan ya sama guru. Tadinya dia pendiam kan, nah, dia pendiam, kemudian cenderung menyendiri. Tapi karena adanya perhatian, kasih sayang dari gurunya, gurunya itu tahu kemampuan si Iksan, jadi merekomendasikan Iksan. Kemudian dia punya kebutuhan penguasaan ya, atau menguasai materi terpenuhi. Nah, kemudian Iksan ini kemudian membentuk klub debat dan dia menjadi ketuanya. Bapak Ibu, ini terpenuhinya kebutuhan dasar apa? Kesenangan, penguasaan. Penguasaan bisa, kesenangan juga bisa. Ya. Jadi dia bisa mimpin nih gitu. Jadi kebutuhan untuk memimpin klub debat. Kemudian kesenangannya adalah dia jadi enjoy, jadi suka dia dengan kegiatan debat, berkembang menjadi bakatnya. Jadi terpenuhilah penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan. Kalau kebebasan ada di sini? Tidak ya kelihatannya ya. Dia tidak mengharapkan itu ya kelihatannya. Nah sekarang dunia berkualitas Bapak Ibu, yang namanya
berkualitas itu menjadi tugas kita, tugas penting guru dengan memperhatikan kebutuhan dasar murid-muridnya. Dunia berkualitas di sekolah akan terwujud dengan memperhatikan keseluruhan kebutuhan dasar warga sekolah. Apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Gasser menyebutkan seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak dan akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terkait dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih baik. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Jadi untuk masuk ke dunia berkualitas syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Dalam menentukan segala sesuatu yang masuk dalam dunia berkualitas, tidak perlu kita terlalu pertimbangkan secara masyarakat tentang apa saja yang penting dan yang tidak. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jika Anda bisa hidup di dunia berkualitas, hidup Anda akan sempurna, ya. Tapi sayangnya Anda tidak bisa tinggal di sana. Jadi begitu teorinya. Sekarang kita masuk ke posisi kontrol. Itu 5 posisi kontrol daripada itu. Saya akan langsung saja ke tabelnya. Karena tadi teori sudah beberapa dari disampaikan oleh Pak Adi. Sekarang kita coba lihat ya. Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas ya. Ini ada motivasi. Jadi motivasi ada eksternal, ada internal. Pak Adi tadi sudah menyampaikan ada motivasi yang intrinsik. Kemudian motivasi eksternal ini bisa menggambarkan identitas gagal dan juga ada yang menggambarkan identitas sukses. Dari motivasi eksternal yaitu perilaku kontrol positif dan perilaku kontrol negatif, ini yang menyebabkan identitas gagal. Apakah itu? Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua itu membuat merasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat itu pemantau, dan kelima manajer. Bapak Ibu tadi kan sudah menonton ya, jadi apa adegan tadi itu memperlihatkan apakah seorang guru ini ketika berlakukan hal dia sebagai posisi penghukumkah, apa dia membuat sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Jadi kriterianya apa? Kalau dia penghukum, guru itu akan berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian dia akan berkata, kalau kamu tidak melakukan itu, saya akan. Kemudian hasilnya siswa akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Yang murid akan berkata, saya tidak peduli. Dampaknya pada murid itu mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Coba kita lihat lagi yang kedua ya, membuat merasa bersalah. Ya, guru akan berbuat berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Hasilnya, murid akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Murid akan berkata, maafkan saya. Dampak pada murid, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kita lihat posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Ini guru akan membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian guru akan berkata, kalau lakukan demi bapak atau ibu, ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan gitu.
Hasilnya tergantung. Murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Dampaknya bagi murid tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Pemantau sekarang, posisi kontrol sebagai pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru akan berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Hasilnya, anak menyesuaikan bila diawasi. Murid akan berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jadi dia mengharap sesuatu. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Jadi ada konsekuensinya, juga ada penghargaannya. Dampaknya pada murid itu menitik beratkan pada dampak pada dirinya sendiri, atau mendapatkan hadiah, atau mendapatkan hukuman. Kaitannya dengan dunia berkualitas, ini murid meletakkan guru, peraturan di dunia berkualitas. Nah, sekarang yang diharapkan adalah kita posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Bagaimana sebagai manajer? Jadi guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya Bapak Ibu ya. Jadi guru akan berkata, apa yang kita yakini? Tadi Pak Ali sudah menyampaikan tentang keyakinan kelas. Jadi dikembalikan murid itu pada keyakinan kelasnya. Ketika di dalam kelas, tadi Pak Ali mengatakan kalau bisa memang kita berusaha nanti setiap kelas dari kelas itu membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kemudian kita sudah pernah ikut kemarin belum lama ini HT tentang anti bullying gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya poin-poin itu, poin negatif itu kita perlu melakukan revisi terhadap poin-poin negatif di sini. Nah, guru berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Hasilnya itu menguatkan watak atau karakter. Murid akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan dampak pada murid. Itu murid akan evaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid tidak lagi meletakkan guru atau peraturan sebagai dunia berkualitas, tapi murid ini meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat beberapa pertanyaan. Coba Bapak Ibu memperhatikan kira-kira pada posisi kontrol apa pertanyaan ini? Siapa yang bisa menjawab? Coba. Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, maksudnya posisi kontrol apa dari 5 itu? Bu Suci? Pembuat rasa bersalah kata Bu Suci. Oke. Sekarang yang kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang ingin menjawab? Menjadi rendah diri. Posisi kontrol Bapak. Jadi kita tadi posisi kontrolnya apa aja? Menghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, memantau, manajer. Ibu yang ini apa ya? Menghukum. Dia sebagai penghukum. Kalau yang ketiga, ayolah lakukan demi saya sebagai teman. Kalau yang keempat, apakah kamu mau dapatkan stiker bintang? Pemantau, oke. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Manajer. Bagus Bapak Ibu. Ya, kita lihat lagi. Kamu selalu yang paling terakhir. Posisi kontrol apa Mbak? Benar memantau, benar. Pemantau, dia memantau dia terakhir. Gitu. Ada lagi
Masalah ini. Kemudian penghukum. Oh, boleh jadi penghukum juga bisa, pemantau juga bisa ya. Jadi yang cenderungnya ke, kalau dia pengawasi ya pemantau, kalau dia nadanya itu kamu selalu yang paling lah, itu baru dia penghukum ya. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak biasakan ke sini. Bagaimana ibu? Jawabannya yang ini? Pemantau. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Sebagai apa ya? Pembuat salah. Pembuat rasa bersalah. Oke. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Teman? Atau membuat rasa bersalah? Membuat rasa bersalah. Karena kan itu ya. Iya. Enggak, saya udah berjasa, kok kamu masih kayak gitu. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Bersalah. Pembuat rasa bersalah. Apa ini? Bersalah. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Step-stepnya apa? Penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Oke, bagus ya Bapak Ibu, udah dengan mantap mengatakan nih manajer ini tahu nilai positifnya ya Bapak Ibu ya. Sekarang segitiga restitusi. Bagaimana pelaksanaan segitiga restitusi? Ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Dalam teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, ini menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Coba kita lihat, ini segitiga restitusinya. Untuk menstabilkan identitas, kalimatnya seperti itu tadi ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah, itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, kayak di tontonan kita tadi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu dipikirkan. Dia ada validasi tindakan yang salah. Kemudian baru setelah dia sudah ini, kalau ide menstabilkan identitas kan tadi waktu dipanggil dia mungkin gugup, takut, khawatir atau takut dihukum. Jadi ditanya dulu. Jadi distabilkan dulu. Baru ditanya validasi tindakan yang salah, lalu ditanya tentang keyakinan kelas apa. Jadi keyakinan kelas apa yang perlu kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya dan sebagainya begitu ya. Bapak Ibu, ini saya ini adalah contoh kasus restitusi coret-coret dinding kelas ya. Bapak Ibu, mungkin saya pernah menanyakan ini ya, teman saya juga pernah menanyakan paling ya, menanyakan ini di grup ya, di pernah nonton cara menstabilkan identitas. Kemudian di sini juga ada cara validasi tindakan dan juga satu lagi untuk menanyakan keyakinan. Oke. Sekarang ayo bermain peran restitusi sebagai guru dan murid. Saya mau minta tolong Bapak Ibu yang bersedia berperan memainkan sebagai guru dan murid. Saya tunjuk boleh ya Bapak Ibu ya. Tapi ini sudah saya buat skenario-nya. Monggo Bapak kita yang masih muda ya Pak. Topik. Dan yang lebih muda lagi Pak Amin. Bu Intan. Bu Intan. Bu Intan coba Bu Intan berdiri di sini. Itu SMA apa sih? Muridku. Guru lagi. Drama apa? Oke. Ibu dulu ya, Bu Guru. Guru.
kamu ini berdua? Iya Bu, karena saya bermain HP saat jam pelajaran. Apa ada larangan main HP saat jam pembelajaran, Nes? Tidak Bu, HP justru digunakan untuk kegiatan pembelajaran saat belajar biologi. Bagus. Lalu apa yang salah dari kamu dalam menggunakan HP pada jam pelajaran itu? Saya menyalakan HP untuk bersenang-senang dengan bermain game online pada saat jam pelajaran Bu. Oke, sekarang menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ketertiban, tanggung jawab, dan kesungguhan dalam belajar selama jam pelajaran Bu. Oke, apakah kamu merasa rugi saat tidak mengikuti pelajaran dengan bermain game online, Riz? Iya Bu, saya jadi tidak paham dan tertinggal dalam mengerjakan tugas-tugas biologi. Lalu apakah kamu merasa rugi saat tidak mengikuti pelajaran dan bermain game online? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa di masa depan? Coba Ibu mau tahu. Saya ingin menjadi orang yang sukses Bu, berhasil masuk ke perguruan tinggi dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang saya di dunia kerja nantinya. Oke, kalau sudah tahu seperti itu, apa yang harus kamu lakukan agar cita-citamu itu tercapai? Saya harus belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab Bu. Saya akan berhenti mengganggu ketertiban kelas dan bergabung dengan kelompok belajar saya. Bagus. Bagaimana caramu menggunakan HP saat di dalam kelas sekarang? Saya akan menggunakannya untuk kegiatan pelajaran Bu. Saya akan membuka GC saya dan melaksanakan tugas saya dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada dalam Google Workspace for Education. Bagus. Sekarang kamu sudah menyadari ya tentang kesalahanmu dan berusaha memperbaikinya untuk masa depanmu yang lebih baik. Ya Bu, saya minta maaf Bu ya. Saya juga berterima kasih karena Ibu tidak menghukum saya dan menasihati saya sehingga saya teringat kembali dengan tujuan saya belajar di sini. Baiklah, ya tidak apa-apa. Mulai sekarang kita akan menggunakan HP dengan bijak di dalam kelas, oke? Siap, siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Memainkan peran. Jadi yang pertama ini menstabilkan identitas itu adalah bagian dasar dari segitiga restitusi ya. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, kita harus meyakinkan si anak. Sedangkan yang kedua, validasi tindakan yang salah ini, restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak dalam penguasaan, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita tolak anak dengan yang sedang berbuat salah, kita akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun maksud saya dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Dan menanyakan keyakinan dalam teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah
langkah yang salah setelah divalidasi di langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Demikianlah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Barangkali nanti kalau ada yang ingin ditanyakan tetap dipersilahkan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Salam guru bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, kita beri aplaus yang meriah buat ilmu yang sudah disampaikan, ditransfer kepada kita, di-share kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi bekal yang luar biasa untuk melangkah kita di hari-hari ke depan. Ya. Terima kasih Bu Sumi dan Pak Ali. Untuk acara berikutnya yaitu tanya jawab. Jadi pada acara tanya jawab ini dibuka 2 pertanyaan, ya, 2 pertanyaan. Ya, 2 pertanyaan. Jadi satu untuk Pak Ali dan satu untuk Bu Sumi. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, mumpung ada jagoan-jagoan dalam materi hari ini. Silakan Bapak Ibu. Monggo Mas Ali. Monggo Ali. Pakai nih. Ya, pakai mic biar ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Terima kasih Bapak Ibu dan Bapak Ibu Sumi yang telah memberikan pengetahuan baru tentang disiplin positif. Dan memang disiplin positif ini penting. Kalau dulu yang saya kenal hanya disiplin saja kan, tanpa kata positif. Terima kasih Pak Ali dan Bu Sumi sudah mengenalkan budaya positif, disiplin positif di SMA kita. Kemudian yang menjadi hal yang mengajar di pikiran kami, sekaligus ini mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Pak Ali dan Bu Sumi. Menurut Pak Ali dan Bu Sumi, poin pelanggaran, poin ketertiban sekarang kita penting kan? Saat ini. Jika tidak penting, solusinya seperti apa? Karena kalau di kesiswaan sementara ini kan untuk menertibkan minimal sekarang dengan poin pelanggaran, tapi tidak ada poin prestasi ya. Dan ini nanti solusinya seperti apa hubungannya dengan bagaimana budaya positif ini berkembang di SMA kita. Kemudian yang kedua, untuk melakukan kesepakatan kelas itu bisa diberi contoh konkret seperti apa? Saya pernah dulu ketika mengerjakan KMR untuk aksi nyata dan disiplin positif ini, pernah saya coba yang diagram 4 itu. Guru harus ngapain, guru seharusnya tidak ngapain, siswa seharusnya ngapain, siswa seharusnya tidak ngapain. Itu di beberapa kelas yang saya ajar, di 5 kelas sudah saya lakukan. Hanya saja efeknya belum terasa sampai sekarang. Barangkali butuh masukan. Kalau berkasnya ada Bu, ada anak yang mengatakan guru tidak seharusnya tidak memaki, guru seharusnya tidak mencaci siswa. Ada di situ di kelas saya ada. Bagaimana siswa memandang guru, bagaimana siswa memandang dirinya. Hanya saja kan mungkin butuh kerja keras kita bersama tentang itu. Ya mungkin butuh masukan dari Pak Ali dan Bu Sumi bagaimana keyakinan kelas ini secara konkret nantinya bisa kita jalankan seperti usul Pak Ali, bagaimana di semester depan nanti di semua kelas ada keyakinan kelas masing-masing. Jadi barangkali ada masukan konkret dari Bu Sumi dan Pak Ali wujudnya keyakinan kelas itu secara teknis seperti apa. Terima kasih, 2 saja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini langsung katanya langsung dijawab. Jadi betul Pak Ali, semangat ya Pak Ali sebagai bagian dari langkah kesiswaan kita. Memang poin itu tidak ada yang positif ya Pak, adanya poin negatif. Jadi kita memang nanti kita punya
kelas. Jadi setiap wali kelas diminta untuk membuat keyakinan kelas, semacam kesepakatan bersama murid, kemudian membuat keyakinan kelas. Kemudian hasilnya seperti apa nanti kita diskusikan bersama terkait dengan tata tertib yang ada di sekolah. Jadi tata tertib atau peraturan itu penting ya di sekolah, bukan tidak penting, tetapi cara mensikapinya yang kita dengan paradigma yang berbeda ya Pak Ali. Kemudian itu langkah-langkah perencanaan kita selanjutnya, mudah-mudahan dari kesiswaan dan dari respek yang bagus seperti ini, dan Pak Ali juga ternyata sudah menerapkannya secara mandiri bagus sekali, dan nanti bisa kita mungkin Pak Ali pengalaman ini bisa ditularkan, dan jika ketika pelaksanaannya itu belum sepenuhnya berhasil ya, tapi tetap kita ulangi lagi Pak, kita coba lagi, karena namanya budaya positif itu kan memang harus diupayakan dan berulang-ulang. Untuk bagaimana konkretnya menerapkan keyakinan kelas, ini Pak Ali tadi yang menyampaikan materi, barangkali bisa menjelaskan konkretnya. Monggo Pak Ali. Terima kasih Pak Ali ya atas beberapa pertanyaannya yang sangat menarik dan luar biasa. Pak Ali Hamdan sudah memulai dengan menerapkan membuat keyakinan kelas di kelasnya. Secara teknis tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali, sudah benar Pak. Jadi kita buat kesepakatan antara kelas itu dengan mengambil nilai-nilai kebajikan, kemudian kita sepakati bersama sehingga menjadikan sebuah keyakinan kelas. Kemudian untuk peraturan kelas atau peraturan sekolah, memang iya Pak, saat ini menurut saya masih dibutuhkan, tapi dampaknya memang hanya untuk saat ini, Jadi untuk disiplin positif, ada keyakinan kelas, itu harapannya dampaknya adalah untuk jangka panjang dan seterusnya. Bahkan kalau disiplin positif yang sudah tertanam di sebuah sekolahan gitu Pak ya, jadi di sekolah nggak perlu ada bel sekolah kemungkinan. Tanpa ada bel sekolah, ketika guru dan murid sudah tahu itu sudah jam 7, langsung murid dan guru bergegas-gegas langsung masuk ke kelas. Itu adalah contoh budaya positif di sebuah sekolah yang sudah tertanam dengan baik. Jadi tanpa ada bel, tanpa ada peraturan, guru dan murid sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kewajiban dan haknya masing-masing. Jadi itu Pak Ali kalau menurut saya, jadi satu ada kolaborasi, ada kebersamaan. Dari keyakinan kelas itu bisa dibuat bersama-sama. Setiap kelas, wali kelas membuat keyakinan kelas, kemudian sekolah juga membuat keyakinan sekolah, dan itu kita komit bersama untuk melakukannya. Insya Allah budaya positif itu akan tumbuh di sekolah kita, sehingga sekolah kita merupakan tempat untuk menanam butir-butir tunas muda kata Pak Marno ya, sehingga bisa tumbuh berkembang untuk mewujudkan anak bisa berkembang, mewujudkan keselamatan dan kesenangan yang setinggi-tingginya untuk sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Saya kira itu Pak Ali jawaban dari saya. Insya Allah nanti dengan kita kolaborasi, kita buat keyakinan kelas untuk setiap kelas, dan kita buat keyakinan sekolah untuk sekolah, sehingga akan sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif. Terima kasih Pak. Baik, itu jawaban dari narasumber kita Pak Ali dan Bu Sumi. Semoga bisa mencerahkan ya. Kemudian mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, Bu Indah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, mungkin sudah
selama ini kan sekolah kita kurang disiplin. Terus untuk melaksanakan budaya positif dimulai dari mana? Yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon maaf, selama ini kan yang kena sasaran itu selalu siswa. Bagaimana kalau yang tidak disiplin itu gurunya, begitu? Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali, ini perlu kritik untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Maksudnya Bu Indahwati mungkin kurang disiplin karena melanggar peraturan dan tidak melaksanakannya dari dalamnya atau karena faktor intrinsik. Itulah maka kita mulai dengan kesepakatan dan keyakinan, membuat keyakinan kelas langkahnya. Jadi dari murid kita buat keyakinan, kalau untuk sekolah kita buat keyakinan sekolah gitu. Jadi kalau belum berarti kita budayakan perlahan-lahan dengan pasti dibiasakan berulang-ulang dan lama-lama itu menjadi kita menyadari dan kita tahu tujuannya untuk apa. Melakukan ini tujuannya untuk apa, tadi kan begitu toh. Nah, semuanya kembalikan ke dirinya sendiri. Jadi paham, oh saya kesini itu mau apa, mau dapatkan apa, mau ngapain gitu. Jadi motivasi tadi, ada motivasi kita melakukan sesuatu yang paling baik itu adalah mendapatkan nilai-nilai penghargaan dari dirinya sendiri kan, karena ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi di situ. Kemudian bagaimana caranya, posisi kontrolnya dan sebagainya. Jadi kalau itu di kelas pada murid, kalau untuk guru itu di sekolah sama seperti itu. Monggo Pak Ali barangkali ada yang mau tambahkan. Terima kasih Bu Indah. Kalau menurut saya, jadi mulai dari kita sendiri Bapak Ibu ya. Jadi budaya positif ini mohon maaf tidak hanya untuk murid tetapi juga untuk semua komponen yang ada di sekolah kita ya. Ya bagaimana caranya? Ya caranya tadi ya kita sepakati sebuah keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati, harapannya bersumber dari motivasi intrinsik kita. Kalau kita lihat teori motivasi tadi ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk mendapatkan sebuah penghargaan gitu ya. Yang kedua adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Motivasi 1 dan 2 secara teori itu tumbuh atas atau dari motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Tetapi kalau yang teori yang ketiga tadi untuk menghargai diri itu motivasi yang tumbuh atas diri sendiri atau motivasi intrinsik. Saya yakin kalau semua anggota sekolah kita, baik guru, karyawan, murid kita menerapkan keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang sudah disepakati, insya Allah kita optimis sekolah kita akan tumbuh budaya positif yang ada di sekolah kita sehingga kita akan nyaman, aman, menyenangkan untuk bekerja dan belajar. Terima kasih. Demikian Bapak dan Ibu, sudah ya 2 pertanyaan. Masih ada waktu nggak Bu? Oh masih. Kan Pak Taufik mau tanya. Kasihan Bu, masih ada yang penasaran ternyata. Monggo Pak Taufik. Pak Taufik dulu. Ke depan Pak. Depan aja Pak, depan. Depan aja Pak. Terima kasih Pak Ali, Bu Sumi. Ya, yang saya tanyakan terkait dengan ribet. Ribet itu kan ada 2, ribet verbal dan non-verbal. Dan alangkah eloknya budaya positif ini memberikan juga pandangan bahwasanya ribet itu juga diberikan di kelas. Karena juga saya di sini memposisikan sebagai wali kelas. Pada dasarnya untuk reward itu biar mengkondisikan di kelas itu juga ada rasa anak itu memiliki di kelas, yaitu memiliki rasa harga di kelas, itu alangkah baiknya diberikan reward.
Terus yang kedua terkait dengan budaya positif. Budaya positif itu di dalam visi misi Gereja Dewantara itu kan ada istilah engarso sututulodo, engmatio manungkarso tuturi handaya. Nah, prinsip ketiga itu sebetulnya sudah sangat mengikat sekali ketika di sekolah dalam membudayakan budaya yang memposisikan di mana ketika ketiga-tiganya itu diterapkan dalam visi misi itu bisa berjalan seimbang, karena itu visi yang telah disampaikan. Terima kasih, itu saja untuk bisa memberikan tambahan tersebut. Terima kasih Pak Taufik. Saya setuju dengan tadi ya filosofi dari Gereja Dewantara bahwa kita sebagai guru bisa menerapkan ingarso sumtulodo, ingmatio manungkarso tuturi handaya, bisa implementasikan dalam dunia pendidikan atau di sekolah kita. Kemudian yang kedua kaitannya penghargaan Pak Taufik. Jadi menurut sebuah teori tadi yang sudah saya sampaikan, ternyata sebenarnya penghargaan itu tidak baik Pak untuk jangka panjang ya. Terhadap anak tidak baik untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek oke, ya bisa merubah ke nilai-nilai positif, tapi itu hanya untuk jangka pendek, tidak bisa untuk jangka panjang. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa penghargaan itu satu itu penghargaan ini tidak efektif Pak ternyata secara teori gitu ya. Kemudian yang kedua, penghargaan ini bisa merusak hubungan. Jadi ketika kita memberikan penghargaan ke salah satu murid kita, ini ternyata akan bisa menimbulkan kecemburuan teman yang lain, murid yang lain, sehingga ini bisa merusak hubungan antar murid. Kemudian yang ketiga, penghargaan ini bisa menurunkan kualitas, juga bisa menurunkan kreativitas, dan penghargaan ini ternyata malah menghukum Pak. Jadi dengan penghargaan itu akan membatasi murid-murid kita untuk berkreativitas. Itu secara teori Pak. Saya kira itu Pak Taufik untuk jawaban saya terkait dengan penghargaan. Untuk sementara, oke, saya setuju dengan penghargaan, tapi ini hanya untuk jangka panjang dan tidak menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Ya, disiplin positif yang dimaksud di sini adalah disiplin yang tumbuh atas motivasi intrinsik anak. Saya kira itu Pak. Masih ada waktu nggak ini? Berangkat jam berapa? Pak Ren bertanya nggak Pak Ren? Enggak, saya duduk aja. Terima kasih Pak Ali di sini. Jadi betul yang disampaikan Pak Ali yang tadi, ini tawaran paradigma baru barangkali ya, yang kita mindsetnya ya kita belum kenal ini. Ya cuma dengan sekitar dengar, tapi kan kita tidak terlalu mendalami ini, jadi kita paradigmanya barangkali masih paradigma. Ini menurut saya diskusinya yang menarik. Kalau kita ada waktu lebih barangkali mungkin dari kesiswaan perlu diskusi lagi dengan Pak Ali. Terus ini kita undang gitu. Terus kita share lagi wali kelas. Di sela-sela waktu kesibukan penggerak tadi ya. Nanti itu bagian dari. Karena tadi saya ikut juga kan harus foto-foto mengurusi PAK, mohon maaf tadi tidak mendalam. Dan saya merasa ya hari ini pun waktunya terlalu minim Pak ya, barangkali Pak ya, untuk kita mendalami. Tapi pandangan saya pribadi sebetulnya yang kaitannya dengan budaya itu berarti diawali dengan pembiasaan gitu. Nah, tugas kita sebagai guru kalau kita mau membudayakan disiplin katakanlah di siswa, berarti ada semacam pembiasaan gitu. Saya dengar-dengar, saya tidak tahu pasti ya, tapi dengar-dengar orang Indonesia itu kalau di Singapura katanya tertib gitu Pak.
buang sampah mudah itu tidak sembarangan kalau di Singapura. Tapi begitu balik lagi kembali ke masyarakat. Dulu kita konsep acaranya udah tahu mangannya udah tahu jangan itu masih ada sisa atau belum habis. Begitu juga katanya orang Singapura kalau ke Indonesia ke Bali itu mereka bebas lagi, tapi kembali ke negaranya mereka menjadi ya tertib. Jadi ada fungsi apa? Mungkin punishment and reward-nya itu mungkin karena itu atau karena apa saya juga kurang tahu, tapi berdasarkan teori yang disampaikan Pak Ali dan Bisum itu karena apa ya seperti itu kira-kira kita bisa bicara. Yang pertama nih, kenapa orang bisa begitu tertib di satu tempat tapi kembali lagi dia kembali ke asalnya. Sama juga orang Singapura kalau ke Bali barangkali tidak setertib ketika dia di Singapura. Berarti kan bukan orangnya yang bikin tertib, situasi dan kondisinya yang membuat orang memaksa untuk tertib seperti itu. Itu mungkin kalau dikaitkan dengan teori yang disampaikan Pak Ali dengan Bisum mungkin kurang pas, mungkin karena yang diartikan motivasi intrinsiknya. Jadi dimanapun ya bisa tertib. Tapi dalam kehidupan real, realistis, kondisinya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua barangkali menciptakan budaya tertib perlu aksi nyata barangkali. Dari sekian banyak kendala kita siswa bisa tertib, mungkin kita bisa mengambil satu contoh yang bisa kita praktekkan, bisa kita diskusikan dulu pembiasaannya seperti apa. Contoh ya, kita itu kan sudah sepakat secara kolektif bahwa jam KBM kita mulai jam 7. Pernah nggak terpikir kita mulai jam 7 pembelajaran di dalam kelas? Prakteknya kan tidak seperti itu. Dan itu ya apa ya, budaya permisif begitu lekat sehingga ya nggak masalah toleransi 5 menit, 15 menit, 30 menit toleransi tersebut. Itu menjadi pembiasaan yang buruk juga, mohon maaf untuk guru dan untuk siswa. Saya membayangkan, awalnya membayangkan saya berharap anak itu sudah di dalam kelas jam 7. Supaya anak di dalam kelas jam 7, maka saya ingin menutup pintu gerbang jam 7 kurang. Dampaknya luar biasa ya sahabat ya. Dan mungkin Bapak Ibu guru PK pasti marah. Dan saya tidak ingin membebani guru PK berlebihan, hanya saya yang toleransi tak tutup jam 10. Nah, coba kita bikin apa ya, praktek saja gitu, langsung real saja. Kita coba bagaimana membudayakan pelajaran mulai jam 7. Kita diskusi barangkali rangkaian urutannya seperti apa yang harus kita lakukan di satu kasus saja yang itu. Sebelum yang membuang sampah, sebelum yang baju dikeluarkan dan sebagainya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Anto sebagai kesiswaan di sekolah kita ya. Jadi ini kalau dibahas membutuhkan waktu yang cukup panjang, nanti kita agendakan ya Pak setelah ini. Mungkin ada satu yang saya mau jawab dulu ya Pak tentang budaya positif. Mengapa orang melakukan itu? Karena dia berada di tengah-tengah di antara orang-orang yang sudah melakukan budaya positif. Jadi budaya positif itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang jelas. Jadi oleh banyak orang. Semua orang itu berbudaya positif. Lingkungannya dengan budaya positif. Sehingga orang yang tadi belum punya sikap budaya positif masuk ke dalam lingkungan yang budaya positif, dia akan ikut dalam arus budaya positif. Jadi ini luar biasa. Untuk memulainya itu kita memang perlu dari energi intrinsiknya dulu ditumbuhkan supaya itu awet dan berkesinambungan Bapak. Nah, mari kita mulai. Pertama kita nanti agendakan untuk pertemuan berikutnya ya Pak. Jadi diskusinya bisa lebih panjang. Saya kira cukup itu saja Pak. Pak Adi cukup? Oke. Terima kasih Pak Anto. Dan kami tunggu undangannya dari Bakal Kesiswaan untuk rapat terkait dengan ketertiban dan budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Sebenarnya Bapak Ibu ini angkat tangan banyak yang pengen tanya, tapi sayang waktunya kita ada agenda acara hari ini.
masuk kelas gitu ya. Kalau kita menginginkan jam 7 itu anak sudah berada di kelas gitu ya, seperti yang kita inginkan. Jadi kalau menurut saya kita mulai dari kita, Pak. Kita mulai dari dulu. Saya yakin kalau semua Bapak Ibu guru kompak gitu ya, jam 7 sudah berada di kelas, insya Allah anak-anak juga akan ikut gitu ya. Anak-anak akan ikut. Jadi kita terapkan tadi visi dari Ki Hajar Dewantara, Engakso Son Solodo, Eng Madyo Mangamkarso, Kuburi Handa Yani, dan itu untuk semua Bapak Ibu guru dan semua komponen yang ada di sekolah ini. Terima kasih Pak. Demikian Pak Anto jawaban dari Bu Sumi dan Pak Ali. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut yang lebih. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui dengan lancar tanpa halangan apapun ya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh dua narasumber ini bisa kita jadikan penambah wawasan, kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan di masa depan ya. Ini adalah PR besar kita ya, bagaimana cara membudayakan budaya positif. Jadi budaya positif ini diharapkan tidak didikte oleh lingkungan, tetapi lahir dari dalam diri masing-masing. Itu yang berat ya, kalau belum terbiasa ini memang berat ya. Nah, demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih, beri aplaus untuk Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia, sehat dan selamat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.